Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malasnya bekerja, terdapat juga beberapa faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang. Angka ini terus meningkat setiap waktunya hingga pada tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,13 juta hanya dari bulan Maret hingga September. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang lebih luas. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi penyimpangan dan batasan dalam interaksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan tingkat bawah. Kabupaten Kuburaya adalah kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Kabupaten Kuburaya telah resmi berdiri dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Agustus tahun 2007. Kabupaten Kuburaya terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Trasau Jaya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, dan Kecamatan Telok Pakedai. Masalah kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang ada di kabupaten ini. Ketimpangan sosial antara masyarakat pun masih dapat ditemukan pada tiap daerah yang ada di kabupaten ini. Salah satunya pada Kecamatan Sungai Raya, khususnya di Desa Kuala II. Saat ini, kami ditugaskan untuk melakukan observasi serta investigasi terhadap keluarga miskin yang merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Kuburaya. Kami mengunjungi salah seorang bapak yang sudah tua yang tinggal di Jalan Kembang Wonosari, Desa Kuala II, yaitu Pak Jasmudi. Kami mendapatkan informasi tentang Pak Jasmudi dari salah satu teman dari anggota kelompok kami yang juga masyarakat di Jalan Kembang Wonosari. Dia merekomendasikan untuk kami bisa bertemu dengan Pak Jasmudi. Perjalanan menuju rumah Pak Jasmudi kami tempuh kurang lebih selama 45 menit dari pusat kota Pontianak dengan kondisi akses jalan yang bagus hingga ke Desa Kuala II yang membuktikan bahwa infrastruktur untuk daerah Desa Kuala II sudah cukup baik. Memasuki Jalan Kembang Wonosari, wilayah ini mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani sawah dan jagung serta beberapa jenis tumbuhan lainnya. Jalan Kembang Wonosari, Desa Kuala II merupakan daerah tempat kediaman Pak Jasmudi yang mana beliau sudah tinggal di sini selama kurang lebih 2 tahun. Kondisi lingkungan di daerah ini cukup baik dan asri dikarenakan lokasinya yang berada di pedesaan yang mana belum terlalu banyak pembangunan. Hanya saja selama perjalanan menuju ke rumah beliau banyak sekali ditemukan kebun atau sawah yang dimiliki oleh warga setempat. Dan tibalah kami di rumah Pak Jasmudi. Jalan Kembang Wonosari, Desa Kuala II merupakan daerah tempat kediaman Pak Jasmudi, yang mana beliau sudah tinggal di sini selama kurang lebih 2 tahun. Kondisi lingkungan di daerah ini cukup baik dan asri, dikarenakan lokasinya yang berada di pedesaan, yang mana belum terlalu banyak pembangunan. Untuk lingkungan di sekitar rumah Pak Jasmudi, di depan rumah beliau hanya ada sebuah lapangan yang berada di sebelah Masjid Amartullah Sanah yang biasa digunakan warga setempat untuk area parkir ataupun kegiatan pada saat hari raya. Terdapat WC umum masjid yang terletak tepat di belakang masjid. WC ini digunakan juga oleh Pak Jasmudi untuk beliau melakukan aktivitas MCK.
Sebagai seorang penjaga dan pengelola masjid, beliau diberikan penghasilan oleh pengurus masjid sebesar 300.000 per bulan. Sedangkan untuk hasil perkebunan yang beliau kelola, biasanya beliau mendapat penghasilan dengan kisaran 150.000 per bulannya dikarenakan jenis tanaman yang beliau tanam tidak terlalu bervariatif. Penghasilan Pak Jasmudi sendiri dialokasikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari, seperti makan, kebutuhan mandi, dan kebutuhan pribadi lainnya. Untuk waktu bekerja sendiri, Pak Jasmudi biasanya bekerja dari pagi hari hingga sore hari untuk kegiatan di kebun. Sedangkan untuk di masjid, beliau bekerja mengikuti waktu sholat sekaligus digunakan beliau untuk istirahat, karena beliau harus mempersiapkan kebersihan serta persiapan masjid yang biasanya digunakan untuk masyarakat melakukan sholat. Pak Jasmudi tinggal di sebuah pondok di belakang Masjid Amanatul Hasanah yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebun tempat beliau bekerja. Kondisi rumah beliau sangat memprihatinkan karena memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 4 kali 3 meter yang terdiri dari beberapa ruangan. Terdapat ruang tamu yang berukuran kecil yang hanya muat 3-4 orang, dan itu juga sudah sangat sempit untuk ditempati. Foto tuh bola itu. Ya, ini duit beli. Beli pasang sendiri. Selain itu, terdapat dapur yang berisikan peralatan masak serta satu kamar yang berukuran sangat kecil. Untuk fasilitas yang ada di rumah beliau hanya memiliki satu sepeda yang digunakan untuk transportasi, satu buah kipas angin dan satu buah kompor gas, beserta tabung gas LPG 3 kg, rice cooker, dan juga kasur dan bantal untuk tempat beliau beristirahat. Untuk kompor dan sepeda merupakan hasil dari bantuan pribadi yang diberikan oleh Pak RT yang ada di lokasi tersebut. Untuk akses listrik yang ada di rumah beliau berasal dari sambungan listrik masjid yang hanya beliau gunakan untuk kebutuhan penerangan, kipas angin, dan rice cooker untuk menanak nasi. Beliau merasa sangat bersyukur karena hidup di lingkungan masyarakat yang mau menerima kehadirannya. Bahkan, beliau merasa senang karena bisa dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi pengelola masjid dan juga mengelola lahan pertanian milik warga setempat. Terdapat juga abu atau tanah bakar yang Pak Jasmudi buat untuk beliau jual, guna menambah penghasilan beliau dalam memenuhi kehidupannya. Pak Jasmudi dengan segala kesederhanaan dan kegigihannya dalam menjalani hidup di masa tuanya patut untuk kita beri apresiasi. Beliau merasa beruntung dikelilingi oleh tetangga yang sering memperhatikan beliau. Dari kisah Pak Jasmudi, kita belajar bahwa dalam menjalani kehidupan kita harus memiliki rasa gigih dan juga rasa syukur untuk menjalani kehidupan. Dan inilah sedikit kisah dari kehidupan Pak Jasmudi.